Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga dengan menonton video saya juga kita dapat mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, perkenalkan nama saya Pira Ramadhani. Di sini saya akan menerangkan materi tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini kita akan membahas strategi. Apa itu strategi dulu ya? Jadi strategi itu yaitu di mana guru harus memiliki strategi belajar agar siswa itu dapat belajar secara lebih efektif dan efisien. Nah, yang tujuannya itu dapat mencapai pelajaran yang telah dibuat. Adapun salah satu cara untuk memiliki strategi tersebut yaitu dengan menguasai model dan metode pembelajaran yang mana akan sangat mempengaruhi proses kegiatan belajar siswa. Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat melatih kemampuan siswa dan keaktifan siswa yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah itu yaitu merupakan rangkaian aktivitas belajar siswa untuk menyelesaikan masalah yang guru berikan, yang pendekatannya itu dilakukan dengan berpikir secara ilmiah. Yang berpikir secara ilmiah ini dimaksud yaitu dengan cara siswa menggunakan idenya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini digunakan untuk meningkatkan motivasi siswanya dalam belajar. Selain itu juga melatih kemampuan siswanya untuk berpikir, menyelesaikan masalah, untuk bersosialisasi, bersikap mandiri, dan membangun juga pengetahuan yang baru. Jadi, strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah masalah yang terbuka. Artinya, jawaban dari masalah tersebut belum pasti. Setiap siswa ataupun guru dapat mengembangkan kemungkinan jawaban. Dengan demikian, SBBM ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan data, dan menganalisis data secara lengkap, dan menghadapi masalah atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik SBBM ini ada 5, yaitu 1. Materi pembelajaran mengandung isu-isu yang mengandung konflik. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah ini ada 5, yaitu 1. Materi mengandung pelajaran isu-isu yang mengandung konflik, yang artinya itu dapat bersumber dari video, rekaman, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, materi yang dipilih itu bersifat familiar atau yang dikenal banyak orang. Dan yang ketiga, materi yang dipilih berhubungan dengan orang banyak atau universal. Dan yang keempat, materi yang dipilih sesuai dengan kurikulum. Dan yang terakhir, materi yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada ciri-ciri karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Adapun ciri-cirinya yaitu 1, adanya aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yang mana sejumlah kegiatan itu harus dilakukan siswa. Dan yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah itu menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Yang dimaksud berpikir secara ilmiah itu yaitu yang tadi siswanya harus menggunakan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan selanjutnya, kita akan bahas materi tentang tujuannya strategi pembelajaran berbasis masalah. Adapun tujuannya itu yaitu agar siswanya berpikir praktis, analisis, sistematis, dan logis tentunya. Selanjutnya, kita akan tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Itu ada 6, dengan cara merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengujian hipotesis, dan merumuskan pemecahan masalah. Dan kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah ini itu tadinya 1, melatih kemampuan kita untuk pemecahan masalah siswa, baik itu ditemukan dalam kegiatan belajar maupun pada dunia nyata. Yang kedua,
Membangun pengetahuan siswa melalui proses kegiatan belajar. Yang ketiga, mempelajari materi pelajaran yang sesuai dengan permasalahan. Keempat, siswa akan melakukan aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok. Yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Yang keenam, siswa yang mengalami kesulitan akan mudah diatasi karena pembelajaran ini dilakukan secara berkelompok. Dan juga kekurangan dari pelajaran strategi berbasis masalah ini yaitu satu, tidak semua pelajaran dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, guru harus berperan aktif dalam menyajikan materi pembelajaran. Kedua, siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda akan menyulitkan guru dalam membagi tugas berdasarkan masalah nyata. Yang ketiga, siswa yang terbiasa mendapatkan informasi dari guru secara langsung akan mengalami kesulitan karena harus belajar sendiri dan memecahkan masalah yang berdasarkan permasalahan yang nyata. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.